ini 18 nama. Jadi kalau kita tanyakan dengan simulasi 18 nama bakal capres, itu kita tahu ya waktu itu bulan lalu ya, akhir April awal Mei, saat itu Pak Ganjar masih unggul di simulasi 18-an nama. Sekarang statistically dead heat. Ya, kita tidak tahu siapa yang unggul. Meskipun Pak Prabowo unggul tipis, tetapi dalam margin of error. Ya. Sebelumnya Pak Ganjar unggul sekitar 4%, sekarang ada tren Pak Prabowo mulai menyalip Ganjar Pranowo meskipun selisihnya hanya 0,1. Artinya tidak signifikan secara statistik. Jadi meskipun Mas Ganjar sempat mengalami rebound setelah dicapreskan, kan waktu sebelum dicapreskan kan ada insiden pembatalan Piala Dunia U20 di mana publik menyalahkan beliau, kemudian sebagian lari meskipun nggak langsung memilih capres lawannya Mas Ganjar, tetapi sebagian itu memilih undecided, tetapi kemudian rebound setelah Ibu Mega mendeklar Mas Ganjar tanggal 21 April sebagai capres. Tetapi tren rebound itu mengalami berhenti ya, agak sedikit turun di survei akhir Mei ya 2023. Sementara Pak Prabowo trennya masih positif meskipun naiknya sekitar 1% dibanding survei akhir April awal Mei. Ya. Kemudian Mas Anies trennya masih turun. Nah ini Mas Anies trennya masih turun bersamaan dengan tren peningkatan approval rating Pak Jokowi, tapi juga bersamaan dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Jadi menurut saya tidak fair juga mengatakan Pak Prabowo naik semata-mata karena mendapatkan blessing dari kinerja Presiden Jokowi, karena faktanya basis selama Pak Prabowo yang sempat lari ke Anies Baswedan, sebagian sudah mulai balik ke kandang. Ya. Jadi Mas Anies ini mengalami dua tekanan sekaligus. Pertama adalah approval rating Presiden Jokowi yang terus meningkat, dan itu membuat posisi Mas Anies tertekan karena di-framing sebagai capres yang menawarkan antitesa, sehingga ketika approval Presiden Jokowi naik, makin sedikit pemilih yang membeli narasi perubahan. Itu satu hal yang menjelaskan mengapa elektabilitas Mas Anies turun. Tapi juga ada penjelasan lain mengapa elektabilitas Mas Anies turun, yaitu bersamaan ketika timnya Bung Andri Rosiade makin aktif bekerja. Dan itu membalik basis-basis lama yang sebelumnya sempat lari ke Anies Baswedan. Contohnya adalah, nanti di bawah ada ya, contohnya adalah Jawa Barat sama Banten. Sebelumnya itu kantongnya Mas Anies tuh di akhir tahun 2022. Belakangan balik lagi ke Prabowo Subianto. Ini 10 nama. Nah, kalau di 10 nama ini, elektabilitas Ridwan Kamil yang sebelumnya di simulasi 18 nama itu 4,9, itu naik lebih kencang ketimbang Erick Thohir. Nah, dugaan saya dari 8 nama yang tidak masuk ya di simulasi capres, ketika ditanyakan melalui simulasi 10 nama, itu mereka lebih cenderung ketarik ya ke Ridwan ketimbang ke Erick. Meskipun yang lain di atas juga pada nambah semua, Pak Prabowo nambah, Ganjar Pranowo juga nambah, Mas Anies juga nambah. Tapi nambahnya umumnya proporsional, kecuali untuk Ridwan Kamil. Ya. Kemudian untuk 4 nama, nah ini mungkin ada yang bertanya, Pak kenapa Pak ada Pak Erlangga? Nah, kan masih terbuka kemungkinan ya Pak Erlangga maju dengan asumsi jika didukung oleh Mas Yandri Susanto. Ya kan cukup loh Golkar sama PAN ya. Kalau koalisi Indonesia Bersatu ini jangan buru-buru disebut ini Pak Kiai Jazilul mana nih, dia selalu memelesetkan KIB sebagai koalisi Indonesia bubar kata dia Pak Jazilul ini ya, belum bubar kan bagaimanapun Golkar dan PAN itu cukup, kecuali kalau yang keluar dari KIB itu PAN, Golkar sama P3 nggak cukup tuh. Tapi kalau Golkar dan PAN cukup. Cuma kalau diajukan calonnya dari KIB itu Pak Erlangga, itu sangat tidak kompetitif ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama beliau ya. Jadi tapi polanya tetap sama, Pak Prabowo masih unggul, disusul Mas Ganjar, selisih keduanya tidak signifikan dalam margin of error.
kemudian Mas Anies 19,8%, kemudian Pak Erlangga 2%. Ini 3 nama, tetapi Mas Anies nggak lolos. Bukan nggak lolos, tidak dapat tiket misalnya kan Mas. Sekarang kan muncul banyak isu ya, termasuk yang disampaikan oleh kolega kita, Prof. Denny Indrayana ya. Kalau misalnya ada salah satu pendukung partai koalisi yang balik arah, entah karena partainya dicopet gitu ya, atau karena sebab lain gitu ya, itu Anies akhirnya gagal mendapatkan tiket, dan yang mendapatkan tiket selain 2 nama yaitu Ganjar dan Pak Prabowo ada Pak Erlangga. Pak Erlangga juga masih kurang kompetitif ya, cuma dapat 3,5. Nah, ini menegaskan kalau misalnya Anies tidak dapat kendaraan untuk maju 2024, itu pendukungnya lebih banyak lari ke Pak Prabowo nih. Ya, Pak Prabowo langsung nambah segini. Jadi kalau Anies tidak maju itu kabar baik banget buat Pak Prabowo gitu ya. Nah, bagaimana kalau Anies tetap dapat kendaraan dan didaftarkan di pertengahan Oktober 2024 dan Pak Erlangga bergabung dengan koalisi yang ada, entah itu ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, hasilnya seperti ini. Ya, jadi trennya tidak berubah, Mas Anies. Tren penurunan belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi, tetapi masih dalam kisaran margin of error. Ini head to head ya. Dengan asumsi seperti ini kan berarti tidak ada satupun calon yang menang satu putaran. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang menang di putaran pertama, bukan menang ya, yang lolos putaran pertama adalah Anies versus Ganjar. Ganjar unggul kalau melawan Anies Baswedan. Ya, ini 51-34. Bagaimana kalau misalnya di putaran kedua itu Anies versus Pak Prabowo, keunggulan Pak Prabowo jauh lebih telak. Nah, karena pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya terbelah ke Ganjar, itu solid lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan. Bagaimana kalau misalnya Ganjar versus Pak Prabowo? Survei bulan April selisihnya 6%, Pak Prabowo unggul di survei kami. Di survei bulan Mei akhir ini, keunggulan Pak Prabowo lebih lebar lagi, 11% ya, dibanding dengan Ganjar. Dengan asumsi Mas Anies tidak lolos putaran pertama, yang masuk putaran kedua 2 tokoh ini. Nah, ini artinya pemilih Mas Anies cenderung nambahnya ke Pak Prabowo kalau misalnya Anies tidak lolos putaran pertama. Jadi ini kira-kira, jadi kalau dari data ini kelihatan Pak Prabowo ada di tengah, dia mengambil insentif dari pendukung baik Ganjar atau Anies kalau salah satu di antara keduanya tidak lolos putaran pertama. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.